sekarang kita masuk pada akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya akuntansi perusahaan jasa. Nah, pada saat ini kita fokus pada akuntansi perusahaan dagang saja. Namun, sebelumnya kita harus mengetahui apa perbedaan akuntansi perusahaan dagang dengan akuntansi perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan dagang ini adalah akuntansi yang perusahaannya yang bisnis utamanya itu adalah membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah atau mengurangi wujud dari barang tersebut. Nah, akuntansi dagang ini lebih fokus pada membeli barang dan menjual lagi ke konsumen. Nah, sedangkan akuntansi perusahaan jasa fokus pada menjual jasa. Namanya aja perusahaan jasa, jadi perusahaan yang menjual jasa. Kalau perusahaan dagang berarti perusahaan yang menjual barang dagangan. Nggak mungkin ini perusahaan barang jasa. Jadi ini perusahaan yang menjual jasa, yang ini perusahaan yang menjual barang dagangan. Namun perusahaan dagangan ini ada dua, dia membeli dulu setelah dia membeli baru dia jual barang ke konsumen. Nah, sebagai contoh dari perusahaan dagang ini kita temui sehari-hari seperti toko kelontong dan supermarket. Nah, kedua jenis itu yaitu seperti kelontong dan supermarket itu sama-sama membeli barang kebutuhan sehari-hari dari pemasok, kemudian menjualnya kembali ke konsumen. Artinya seperti barang-barang Indomaret itu kan barang-barang Indomaret itu diperoleh dengan membeli dari pemasok atau dari yang lain, jadi dijualnya kembali. Nah, seterusnya kita masuk pada kegiatan perusahaan dagang. Kegiatan perusahaan dagang ini lebih fokus pada transaksi penghitungan harga pokok penjualan. Nah, dalam catatan maupun prosedur akuntansi, perusahaan dagang ini sebenarnya tidak berbeda dengan perusahaan jasa. Namun, dalam akuntansi perusahaan dagang, laba ruginya dihitung dengan cara mengurangi biaya. Dihitung dengan cara mengurangi biaya untuk memperoleh pendapatan dari hasil penjualan pada periode yang bersangkutan. Misalnya biaya-biaya tersebut meliputi harga pokok. Jadi, di kegiatan akuntansi perusahaan dagang itu ada harga pokok atau cost. Jadi harga pokok barang yang terjual dan biaya-biaya operasi yang terjadi selama periode yang bersangkutan. Nah, harga pokok barang yang laku dijual ini disebut dengan harga pokok penjualan. Misalnya dalam suatu toko elektronik disebut harga pokok penjualan meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli sebuah televisi, radio, kulkas, mesin cuci. Nah, kegiatan akuntansi perusahaan dagang ini itu dibelinya dulu kan. Setelah dibelinya, maka dijualnya kembali. Nah, dengan dia membeli, maka muncul yang namanya harga pokok penjualan. Berapa harga sebelumnya dan berapa harga untuk dipasarkan. Nah, sekarang kita masuk pada akun-akun dalam akuntansi perusahaan dagang. Artinya, kita telah mengatakan tadi bahwa sebenarnya kegiatan akuntansi perusahaan dagang ini hampir sama dengan kegiatan perusahaan jasa. Namun karena inilah barang dagangan, jadi muncul akun-akun yang baru. Nah, di akuntansi perusahaan dagang muncul yang akun-akun yang baru. Ada beberapa akun yang perlu kita tambahkan ya, selain dari akuntansi perusahaan jasa. Kalau di akuntansi perusahaan dagang, ada akun tambahan yang pertama sekali yaitu akun pembelian ya atau purchase. Jadi akun pembelian ini yaitu akun yang mencatat pembelian yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Nih, akun pembelian ini akun yang mencatat pembelian yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Kenapa ada akun pembelian? Karena di akuntansi perusahaan dagang ini kegiatan itu membeli dulu. Setelah membeli baru dijualnya kembali ke konsumen. Nah, dalam akuntansi perusahaan dagang atau akun di pembelian ini, akuntansi untuk pembelian ini
pencatatan dalam perusahaan dagangnya itu tergantung pada sistem persediaan yang dianut oleh perusahaan itu sendiri. Nah, misalnya ada kemungkinan ada dua macam sistem pencatatan yang kita pelajari ya. Sebelumnya ada sistem periodik dan sistem perpetual. Nah, seperti metode FIFO dan LIFO ada kita pelajari pada video-video sebelumnya. Nah, sementara dalam hal ini kita menganut yang namanya pencatatan sistem periodik. Nah, barang yang dibeli biasanya pada buku besar itu diberi judul pembelian barang dagangan. Jadi kita membeli barang berarti kita buat dalam buku besar pembelian barang dagangan. Contohnya berapa? Jadi pembelian barang dagangan sebesar 50 juta dan seterusnya contohnya. Tetapi lebih umum dipakai pembelian itu bukan persediaan barang dagangan. Karena barang yang dibeli itu dimasukkan untuk dijual kembali, bukan untuk kita pakai. Itulah maksudnya dalam akuntansi perusahaan dagang. Maksudnya kita membeli suatu barang tersebut bukan dijadikan sebagai persediaan, namun dimasukkan untuk dijual, bukan untuk kita pakai. Itulah akuntansi perusahaan dagang. Dalam akuntansi pembelian ini kita beli satu barang itu bukan untuk persediaan kita, namun untuk kita jual kembali ke konsumen. Itulah tadi aktivitas-aktivitas dari perusahaan dagang, semoga bisa dipahami. Nah, dalam akuntansi perusahaan dagang seperti akuntansi pembelian ini, jurnal yang kita buat itu ada pembelian di debit pada kas. Jadi ada pembelian, ada kas kalau pembelian secara tunai ya. Tapi kalau hutangnya atau account payable ya bahasa Inggrisnya. Nah, pembelian purchase pada cash. Nah, setelah ada yang namanya akun pembelian, maka dalam pembelian itu ada beberapa unsur-unsur lagi yang perlu kita ketahui. Ada potongan pembeliannya seperti ini, ada potongan pembeliannya, ada juga retur pembelian. Nah, yang pertama dulu kita belajar tentang potongan pembelian. Potongan pembelian ini adalah mencatat potongan harga yang diberikan kepada konsumen dengan lunas atau tunai dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi, potongan pembelian ini berlaku bagi konsumen yang benar-benar melunasi atau tunai dalam jangka waktu yang ditentukan. Sedangkan kalau lewat dari jatuh tempo atau lewat dari jangka yang ditentukan, maka tidak berlaku yang namanya potongan pembelian. Nah, sekarang kita masuk pada syarat potongan pembelian dalam akuntansi untuk pembelian atau accounting for purchase. Nah, syarat potongan pembelian. Biasanya syarat potongan pembelian ada 2N atau 2N ya, 2N ya. Ada 2N atau 2N, N per 30 itu maksudnya. N ini maksudnya jangka waktu, maksudnya dilakukan pembayaran itu selama beberapa hari. Sebenarnya kan 2 per N ya. 2 per N berarti potongannya 2%. Sementara ya, 10 hari contohnya ya. Oke, jadi maksud dari 2N, N30 ini maksudnya saya tadi salah ngetik ya, maksudnya ini 2 per 10 ya, biasanya 2 per 10 N30 ya, 2 per 10 ini 2 per 10 N30. Nah, maksudnya periode pembayaran kredit adalah 30 hari, ini maksudnya 30 hari kepada pembeli diberikan potongan 2% saat pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Contohnya, maksudnya ini 30 hari ini adalah periode pembayaran kredit. Contohnya kita membeli barang, nanti lebih jelasnya ke contoh soal sih. Contohnya kita beli barang ya, kita beli barang, jangka waktu pembayarannya 30 hari contohnya. Namun kita akan diberi potongan pembelian jika kita membayar dalam 10 hari. Makanya dibuat di sini tadi 2 per 10. 2 per 10 kali N per 30. Jadi kita diberikan potongan sebesar 2% jika kita membayar dalam 10 hari. Ya, maksudnya kita membayar hutang kita itu dalam 10 hari, bukan jangka waktu 30 hari.
Ini kan jangka yang normalnya 30 hari, contohnya diberi 30 hari, tapi sementara kita berlakukan potongan pembelian 2% jika kita membayar dalam 10 hari. Ya. Tadi aku salah ngetik 10 sebenarnya di sini, dan 2/10 kali N per 30. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Ya, contoh soalnya saya menyediakan nanti aja. Oke, sekarang itu pembelian. Retur pembelian ini, ya inilah barang dalam keadaan rusak atau dikembalikan. Jadi kita membeli barang sementara rusak ya. Dalam perjalanan atau dalam saat kita pesan jadi rusak, maka kita kembalikan ke pemiliknya. Baik, sekarang kita masuk pada contoh soal pada akun pembelian, yaitu potongan pembelian. Oke, saya telah menjelaskan tadi bahwa syarat potongan pembeli itu ada 2N, maksudnya 2/10 kali N per 30. Nah, untuk lebih jelasnya tadi kita masuk ke contoh soal. Nah, pada contoh soal ini saya telah menyediakan salah satu contoh ya. Semoga bisa dimengerti ya. Pada tanggal 1 Januari dilakukan pembelian sebesar Rp1.500.000 dan diberikan syarat 2/10 N30. Nah, dengan bunga 12% per tahun. Nah, sementara pada tanggal 11 Januari dibayar hutang sehubungan pembelian pada tanggal 1 ini, yaitu dengan bunga 12% per tahun. Maka otomatis karena dia bulan Januari, berarti 12% per tahun itu berarti setiap bulannya kalau kita perhitungkan 12 bagi 12 berarti 1% setiap bulannya. Nah, untuk menyelesaikan hal ini kita masuk ke penyelesaian. Nah, sebelumnya dulu kita wajib memahami soal ini ya. Pada tanggal 1 Januari lakukan pembelian sebesar 1.500, syarat 2/10 kali N per 30. Saya telah menjelaskan tadi bahwa 2/10 ini maksudnya dia dikenakan potongan 2%, dengan pembeliannya jika dia membayarnya ini 10 hari ke depannya. Ya, atau sebelum tanggal jatuh tempo tanggal 30 hari. Nah, kan? Jadi dengan bunga 12%. Nah, untuk penyelesaian, untuk potongan pembeliannya kita langsung hitungnya 2% karena dia membayar pada tanggal 11 Januari, berarti udah 10 hari. Ya, udah 10 hari. Dia kan mau mengikuti persyaratan ini kan. Dia mengikuti persyaratan potongan pembelian, dia mau menerima potongan pembelian. Kalau dia tidak mau menerima potongan pembelian 2%, berarti dibayar nanti tanggal 30 hari setelah tanggal pembelian. Nah, karena dia mau menerima syarat yang 2% ini, maksudnya biar pembeliannya dipotong 2%, maka dia membayar 10 hari setelah pembelian. Nah, ini dia. Pada tanggal 11 Januari dibayar hutang sehubungan pembelian tanggal 1 Januari. Nah, makanya langsung kita potong ya. Ini potongan pembelian 2%, kan 2% atas pembelian 1.500.000, yaitu 30.000. Nah, berarti 30.000 ini adalah potongan pembeliannya. Nah, untuk tanggal 10 dia cuma membayar sekitar 1.470.000. Ini kan. Oke. Ini kan 1.500.000 dikurangi dengan 30.000, berarti tinggal sekitar 1.470.000 dibayarnya untuk tanggal 10/11. Jadi nggak ada lagi hutangnya. Nah, ini kan kita sekarang menghitung bunga ya. Bunga selama 20 hari ke depannya contohnya kan dibayarnya tanggal 11. Berarti udah ada 20 hari lagi sampai ke 30. Berarti bunga selama 20 hari atas 1.400.000
570.000 itu sekitar 9.800. Berarti jumlahnya semua kurangi, ini berkurang di 30 juta dikurang 9.800 berarti 20.200 rupiah. Nah, 20.200 rupiah itulah bunga. Oke, kalau ini kita kurangi dengan bunga. Ya, ini kan didapat dari mana ya? Pasti kan bertahun. Jadi ini dapat dari 20 hari per 30. Per 30 dikali dengan persen. Saya telah bagi tadi ya, 1% berarti karena ini bulan Januari, berarti 1% itu berlaku. Dikalikan dengan, kemudian ini dikalikan dengan yang 1 juta. 1.470.000. Nah, kita fokus pada jurnal penyesuaian. Ini fokus saja ya pada pemotongan. Jadi untuk jurnal penyesuaian yang dibutuhkan dengan pada tanggal 1 Januari pada saat pembelian berarti harus membuat 1.500.000. Hutangnya 1.500.000. Ini kan hutangnya kan pada tanggal 1 Januari. Nah, setelah nanti dia bayar, jadi hutangnya berkurang ya. Oke, hutang menjadi 1.500.000. Ini setelah pembayaran, saat pembayaran. Ini hutangnya tinggal 1.470.000. Kemudian hutang pembelian dari 30.000. Inilah jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Ini potongan 2% atas pembelian 30. Oke. Nah, sisanya berarti tinggal 1.470.000. Ini tadi cash yang diterima, yang dia bayar pada tanggal 11 Januari. Nah, demikianlah soal tentang potongan pembelian. Semoga bisa dimengerti. Nah, sekarang kita lanjut pada retur pembelian tadi ya. Retur pembelian. Intinya retur pembelian ini bila barang yang kita beli itu tidak sesuai dengan pesanan atau berada dalam keadaan rusak, maka otomatis barang tersebut kita kembalikan. Itulah yang disebut dengan retur pembelian. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan formulir atau nota debit yang menyebutkan alasan-alasan pengembalian barang atau permintaan untuk potong harga. Artinya alasannya apa, kenapa dikembalikan, bukti maksudnya. Nah, pengembalian atas pembelian dianggap menjadi pengurang terhadap jumlah pembelian seperti halnya potongan pembelian. Contohnya kan kita mau beli 5 juta dengan berarti yang rusak contohnya kan sebesar 500.000 berarti tinggal 4.500.000. Nah, ini bilang seperti halnya potongan pembelian. Artinya kita mengenal harganya, sementara unitnya yang rusak karena kita beli TV 5 sementara yang duanya rusak, nanti otomatis harganya berkurang. Itulah retur pembelian dikembalikan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita ke jurnal apa yang dibutuhkan dalam retur pembelian. Maka jurnal pembelian dalam retur pembelian itu adalah, jurnal untuk retur pembelian ini adalah di debitnya hutang usaha dan di kredit itu retur pembelian. Retur pembelian atau pengurangan pembelian sama.
sama dengan potongan pembelian tadi, ya. Oke, sekarang kita masuk pada akun penjualan, akun kedua. Tadi ada akun pembelian di akuntansi perusahaan, dan sekarang akun keduanya yaitu akuntansi atau akun untuk penjualan. Akun untuk penjualan. Oke. Penjualan barang dagangan ini jurnal diberi judul dengan penjualan atau sales, sell. Nah, jika penjualan secara tunai ditampung dalam perkiraan debit atau kas. Nanti kita bisa melihat jurnalnya seperti ini, kas atau piutang, debit, dan kredit penjualan. Nah, penjualan yang dilakukan dengan kartu kredit bank dianggap sebagai penjualan tunai. Nah, kartu kredit yang diterima dilaporkan secara periodik kepada pengelola kartu kredit dan nantinya akan dikeluarkan jasa pengelolanya dalam bentuk beban. Nah, jurnalnya tadi ini kas, debit, dan penjualan di kredit. Oke. Seperti halnya dalam pembelian. Di pembelian ada potongan pembelian dari retur pembelian, sementara di penjualan juga ada. Cuman di penjualan ada cuma potongan penjualan saja. Ya, potongan penjualan. Nah, potongan penjualan ini diberikan pada pembeli menjadi pengurang terhadap penjualan. Demikian juga halnya dengan retur penjualan atau nota kredit. Nah, potongan penjualan ini diberikan kepada pembeli untuk mengurangi penjualan yang dilakukan. Nah, jurnalnya adalah di debit kas dan retur penjualan pada penjualan. Nah, pada akun penjualan ini, pada akun penjualan ini, akun yang menyimpan segala kegiatan penjualan barang dagangan perusahaan kepada konsumen maupun perantara. Sama seperti akun pembelian, pada akun penjualan juga tidak dimasukkan penjualan perusahaan di luar penjualan barang dagangan. Nah, pada potongan tunai, akun yang diperuntukkan sebagai penggunaan pembelian diskon atau potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar barang dengan tunai langsung ketika terjadi transaksi. Nah, artinya saat terjadi pembelian atau penjualan diskon, diberikan diskon, ya. Nah, pemberian diskon ini hanya diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar barang tersebut dengan tunai langsung. Ya. Kalau dia langsung membayar secara tunai, maka otomatis dia mendapatkan yang namanya potongan atau diskon. Sama dengan pembelian tadi, potongan pembelian, dia membayar tepat pada waktu yang telah ditentukan, maksudnya 10 hari sebelum waktu pembayaran maka dia telah membayar, maka diberikan diskon sebesar 2% dari pembeliannya. Oke. Oke, selanjutnya akun-akun dalam akuntansi perusahaan dagang ada sekitar 4 lagi ya yang harus kita pelajari. Yang ketiga tadi sudah siap akun pembelian yang dimana unsurnya ada potongan pembelian dan retur pembelian. Kemudian kedua ada akun penjualan tadi, ada potongan penjualannya. Nah, sekarang ketiga yaitu biaya transportasi. Biaya transportasi atau transportation cost, bahasa Inggris akuntansinya. Nah, apa ini biaya transportasi? Kenapa ada biaya transportasi dalam akuntansi perusahaan dagang? Ya, kalau kita berpikir secara logika, pasti butuh yang namanya transportasi dalam pemasaran maupun dalam menjual barang dagangan. Itu kan biaya angkut dan biaya angkut pembelian. Nah, makanya ada tuh biaya angkut pembelian, beban angkut pembelian. Itulah
muncul akun-akun baru dalam akuntansi perusahaan dagang. Itulah tadi bedanya dengan akuntansi perusahaan jasa. Nah, biaya transportasi ini yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pembeli, harus didebitkan ke perkiraan biaya transportasi, dan bagi penjual yang menanggung biaya dimasukkan ke perkiraan biaya transportasi keluar. Nah, itu bagi yang menanggung biaya atau bagi penjual, sedangkan bagi pembeli itu dijadikan sebagai perkiraan biaya transportasi masuk atau beban transportasi masuk. Nah, biaya transport masuk maksudnya penambahan pada pembelian bersih guna menentukan biaya total dari barang-barang yang dibeli. Jumlah biaya ini sangat tergantung kepada syarat penyerahan barang. Nah, syarat penyerahan pembayaran itu sangat menentukan kapan pemilikan atau hak atas barang dengan beralih dari penjual kepada si pembeli, dan juga menentukan siapa yang akan menanggung biaya angkut atau barang yang akan dibeli. Nah, syarat penyerahan barang itu sebenarnya dalam akuntansi itu ada dua. Ada free on board atau free on board shipping point atau logo gudang penjual, dan ada FOB destination face ke gudang pembeli. Nah, itulah untuk biaya transportasi tadi. Ada nanti soal-soal perhitungan ke video selanjutnya. Oke. Seterusnya, akun dalam akuntansi perusahaan dagang itu ada harga pokok penjualan. Kita telah atau sempat belajar tadi ya harga pokok penjualan, sempat memahami sedikit. Nah, harga pokok penjualan ini atau HPP sering disingkat dengan HPP. Nah, harga pokok yang dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu dan dipengaruhi oleh harga pasar. Tadi harga pokok. Harga pokok yang dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu. Maksudnya kalau contohnya kan mau beli barang kan, kita mau beli barang dagangan, harga pokoknya berapa, kemudian kita pasarkan itu berapa, supaya kita bisa memperoleh yang namanya keuntungan. Itulah harga pokok penjualan. Dan rumus-rumus menghitung harga pokok penjualan ada sebagian di video metode LIFO ya, metode LIFO, FIFO, average, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke beban pemasaran. Akun selanjutnya yaitu beban pemasaran. Nah, dalam akuntansi perusahaan dagang ada beban pemasaran. Beban pemasaran ini digunakan untuk semua yang ditanggung oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaan hingga sampai ke tangan konsumen. Itulah biaya pemasaran. Biaya pemasaran, nanti juga ada biaya iklan-iklan dalam akuntansi perusahaan dagang. Kemudian, beban pemasaran ini ditanggung oleh perusahaan dagang itu sendiri. Karena beban pemasaran itu kan berguna untuk perusahaannya juga. Nah, seterusnya, persediaan. Dalam akuntansi perusahaan dagang ada persediaan tadi. Ada stok gudangnya kan. Dalam perusahaan dagang ada persediaannya. Ada persediaan untuk dijual besok hari, dijual untuk ke depannya ada. Karena tidak semua ya barang yang dibeli hari ini dijual secara habis, tapi kadang habis ya. Tapi kalau nggak habis berarti jadikan sebagai persediaan untuk besoknya. Nah, bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang menyimpan data mengenai jumlah persediaan barang selama periode tertentu. Itulah akun persediaan. Maksudnya dibelinya secara periode, misalnya 1 tahun. Untuk persediaan 1 tahun misalnya apa ya? Sepertinya tidak ada. Namun untuk persediaan 1 bulan bisa lah, seperti contohnya kalau di supermarket persediaan barang yang bisa 1 bulan bisa. Contohnya seperti sabun kan, sabun mandi itu kan barang dagangan. Apa itu, bahan-bahan alat-alat elektronik juga bisa. Nah, dia menyimpan itu
untuk persediaan barang itu selama periode tertentu. Misalnya dia bisa memprediksi bahwa ini habis dalam 1 tahun ini habis dalam 1 minggu, ini bisa habis dalam 1 bulan. Jadi dia bisa memprediksi. Nah, membuat satu persediaan yang pas sehingga nanti ketika ada pengurangan atau ketika ada pelanggan yang banyak, jadi nggak terjadi pengurangan saat melihat stok. Jadi semuanya stoknya udah tersimpan di situ, tersedia semua, jadi tidak akan pernah terjadi masalah. Jadi kalau habis stok ini langsung ambil lagi dengan persediaan. Contohnya kan kita punya 5 persediaan laptop, sementara habis. Contohnya kita mau jual laptop 10 kan, nanti habis 5, berarti orang lain mau beli lagi, sementara persediaan kita ada sisa 5, jadi bisa kita ambil. Itulah guna persediaan dalam akuntansi perusahaan dagangan. Oke, sekian tentang akuntansi perusahaan dagangan ini. Selanjutnya kita masuk nanti ke neraca lajur akuntansi perusahaan dagangan. Ini semua akun-akunnya ada dari biaya transportasi, harga pokok penjualan, beban pemasaran, persediaan. Sebelumnya ada biaya angkut, ada pembelian, ada penjualan, potongan pembelian, retur penjualan, retur pembelian, dan seterusnya. Oke, thank you. Baik, sekarang kita masuk pada cara membuat kertas kerja atau neraca lajur pada akuntansi. Oke. Biasanya neraca lajur itu dibuat setiap perusahaan, baik itu perusahaan dagang, perusahaan jasa, maupun perusahaan industri. Nah, di sini saya telah membuat contoh atau cara bagaimana membuat kertas kerja neraca lajur. Nah, biasanya kertas kerja itu sering disebut dengan neraca lajur, ya. Nah, neraca lajur ini dibuat pada akhir periode untuk mempermudah saat kita membuat yang namanya laporan keuangan. Nah, biasanya di neraca lajur atau pembuatan kertas kerja ada yang 6 kolom, ada yang 8 kolom, ada yang 10 kolom, dan ada yang 12 kolom. Nah, pada cara kali ini saya membuat yang namanya 10 kolom. Namun biasanya sering-sering terjadi atau dibuat dalam soal itu biasanya 10 kolom. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti 10 kolom. Namun kalau 12 kolom tambahkan lagi di sebelah kanan, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Oke. Nah, pada kertas kerja atau neraca lajur, biasanya isinya itu yang pertama sekali buat nama akun atau keterangan. Kemudian yang pertama sekali itu neraca saldo. Setelah neraca saldo, kita membuat yang namanya penyesuaian. Setelah pembuatan penyesuaian, jurnal penyesuaian, maka kita masuk pada neraca saldo disesuaikan. Setelah masuk pada neraca saldo disesuaikan, masuk pada laporan laba rugi atau rugi laba. Setelah masuk pada laporan laba rugi, baru kita bisa mengetahui yang namanya neraca. Kita masuk ke dalam neraca. Nah, pada laporan laba rugi, ini memisahkan yang namanya pendapatan dengan biaya melalui operasi utama dengan pendapatan atau biaya di luar operasi biaya perusahaan. Nah, pada laporan laba rugi ini isinya adalah akun-akun nominal atau akun-akun sementara atau akun yang berlaku dalam periode tertentu. Karena akun-akun nominal ini
ada dua, yaitu ada income atau pendapatan dan ada expense atau biaya atau beban. Nah, pada laporan laba rugi ini atau rugi laba ini berisi tentang pendapatan dan biaya-biaya. Namun pada laporan neraca atau neraca ini berisi tentang akun-akun yang real, di mana isinya adalah aktiva, hutang, dan modal. Nah, bagaimana cara kita untuk mengisi semua ini nanti? Itu kita berawal dari neraca saldo. Biasanya kalau penyusunan soal dari siapapun, dari dosen atau guru-guru, sering dibuat yang namanya nih. Ini kan tahap awal, neraca saldo dulu. Neraca saldo, setelah ada neraca saldo, maka kita membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian biasanya seperti ini. Ya, ini langsung saja ya, ini saya telah membuat jurnal penyesuaiannya. Ada keterangan, ada debit, dan ada kredit. Nah, setelah kita membuat atau gini, setelah kita mengetahui yang namanya neraca saldo, ini kan dari soalnya ya. Setelah kita mengetahui neraca saldonya, maka dibuat yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian nanti kita isi pada kolom di bawah ini. Berapa? Ya. Biasanya kan akun-akun di jurnal penyesuaian tidak semua masuk ke sini. Nah, karena itu belum masuk semua, maka kita buat yang namanya penambahan akun. Kita tulis di bawah ini. Besar rugi laba, beban perlengkapan toko, beban perlengkapan kantor, biaya asuransi, balik dan sebagainya. Ini nanti kita buat sesuai dengan permintaan. Oke, sesuai dengan bahan atau soalnya. Nah, untuk tahap awalnya yang tersedia adalah neraca saldo. Nah, setelah ada neraca saldo dari soal, kita membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu dibuat pada akhir periode. Nah, setelah terjadi jurnal penyesuaian, setelah kita buat seperti ini, maka kita tinggal memindahkan ini semua ke dalam kertas kerja atau neraca lajur. Contohnya ini ya, iktisar, laba rugi 2.600.000 di sebelah debit. Maka kita masukkan ke kertas kerja iktisar, laba rugi. Ya, karena nggak ada di sini, berarti kita buat paling bawah ini 2.600.000 sebelah debit dan sebelah kreditnya itu 3.700.000. Nih, 3.700.000 ya. Kemudian kreditnya itu 2.600.000. Persediaan awal ya. Persediaan awal kredit 2.600.000 dan persediaan akhir di debit 3.700.000. Nah, coba kita lihat. Persediaan awal 2.600.000. Persediaan barang dagangan ini. Oke, ini kan awal ya. Awal ini, awal debit, kredit, dan persediaan akhir di debit. Nah, itu gampang ya, tinggal kita memasukkan. Sebenarnya kertas kerja ini hal yang sangat mudah, cuman butuh ketelitian ya. Oke. Nah, jurnal penyesuaian ini semua wajib kita masukkan ke dalam neraca lajur atau kertas kerja, seperti beban iklan, biaya asuransi masuk. Kemudian kita harus mengikuti debit dan data kreditnya. Karena nanti kalau kita nggak mengikuti seperti ini, terjadi kesalahan ya, artinya tidak balance pada neraca atau lapor laba rugi atau neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah kita masukkan semua di jurnal penyesuaian, kita membuat yang namanya neraca saldo disesuaikan. Ini maksudnya neraca saldo ini telah disesuaikan di sini. Ini kan saldonya sebelumnya 2.600.000. Sementara setelah disesuaikan, ada yang 3.700 dan ada 2.600.000. Nah, ini semua jurnal penyesuaian dari mana? Ya, di jurnal penyesuaian. Saya percaya, saya yakin kita semua sudah mengerti bagaimana yang namanya jurnal penyesuaian. Bagaimana cara membuat yang namanya jurnal penyesuaian ini. Dari mana akun-akun ini semua, dari mana harga-harga ini, 3.700, 2.600, sebagainya. Nah, karena kita di sini fokus pada pembuatan jurnal, pada pembuatan neraca lajur, maka kita wajib langsung saja ke neraca lajurnya. Oke.
Sekarang kita masuk pada neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan langsung kita pindahkan aja dari sini. Ini kan belum disesuaikan, nggak ada penyesuaian, berarti langsung aja dibuat 6 juta. Ini belum ada, nggak ada, berarti langsung pindahkan aja. Oke, ini ada penyesuaiannya, berarti cara membuat seperti ini tinggal gini aja. Kalau dia di sebelah debit itu penambahan. Namun kalau dia ada di sebelah kredit, kurangi. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini ya, kredit, ada di sini kredit, berarti buat penambahan. Maksudnya gini ya, rumusnya. Debit sama debit itu penambahan, kredit sama kredit itu penambahan. Tapi kalau terbalik, ya antara debit sama kredit, itu otomatis pengurangan terjadi. Begitu juga sebaliknya kalau kredit sama debit, sama artinya mengurangi. Oke. Nah, di sini kita buat langsung ya. 2.600.000 ditambah 3.700.000 dikurangi 2.600.000 sama dengan 3.700.000. Nah, karena ini debit sama kredit. Oke. Perlengkapan toko langsung aja dengan ini dikurang ini. Oke. Karena ini debit sama kredit, otomatis semua pengurangan. Oke. Ini dikurang. Pengurangan. Oke, karena ini nggak ada, langsung aja buat. Kita menyusun neraca saldo disesuaikan ini, kita berpedoman pada neraca saldo. Ya, perhatikan. Maksudnya, kalau posisi penyusunan di neraca saldo berada di sebelah debit, maka otomatis neraca saldo disesuaikannya berada di sebelah debit. Seperti ini. Ini kan debit ya. Nih, sampai sini. Kas. Berada debit, berarti otomatis di sini debit. Piutang, otomatis di sini debit. Debit semua. Walaupun ada seperti ini kan ada dua kan. Jangan pengaruh di sini, berpengaruh dengan neraca saldo. Oke. Nah, terus selanjutnya peralatan toko. Ini langsung aja 800. Nah, kayak ini di kredit dan kredit, berarti otomatis penambahan di sebelah kredit. 4 juta ditambah dengan 800 sama dengan 4.800.000. Ini 500. Oke. 2.500.000 ditambah dengan 2.500 ditambah dengan 500. Oke. Kemudian apa ini? 2 juta. Oke, langsung aja 25 juta. 25 juta. Ini langsung di copy karena nggak ada penyesuaian semua, jadi langsung dibuat aja. Oke. Gampang kan? Langsung aja, karena nggak ada penyesuaian di sini, jadi langsung aja di copy. Masuk ke sebelah dan saldo setelah penyesuaian. Namun kalau ada penyesuaiannya, langsung kita kurangi seperti yang kulakukan tadi ya. Oke. Nah, sini langsung aja. Etisar laba rugi. Nah, ini karena nggak pengaruhnya dari saldo, langsung aja buat ini. Copy semua, langsung ke sebelah dari saldo setelah penyesuaian. Iya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa neraca saldo disesuaikan kita udah benar? Jadi kita tambahkan aja ya skor ke bawah. Oke, tadi udah aku dapat ya. Langsung ya. Oke, langsung dapat dia ya. Balance antara debit sama kredit. Itu 78.673.000. Di sebelah kredit 78.673.000. Nah, sekarang kita masuk pada kolom rugi laba atau laporan laba rugi. Nah, sebenarnya sih laporan kertas kerja ini atau neraca lajur ini bisa tidak diwajibkan untuk dibuat, tapi karena
Ini penting bagi kawan-kawan atau bagi saudara-saudara yang memerlukan atau yang pertama sekali masuk ke jurusan akuntansi atau kawan-kawan kami anak SMA. Jadi sangat penting untuk diketahui karena ini adalah dasar-dasar dari akuntansi. Nah, kenapa tidak diwajibkan dibuat? Karena kita juga bisa membuat laporan keuangan tanpa harus membuat yang namanya neraca lajur. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada laporan rugi laba atau laba rugi. Nah, laporan rugi laba ini berisi tentang pemisahan antara pendapatan dan biaya. Nah, di laporan laba rugi ini berisi tentang akun-akun nominal atau akun-akun yang sementara, yaitu income atau pendapatan dan biaya atau expense. Nah, pada laporan laba rugi ini kita tinggal memindahkan aja. Ini ya. Karena ini adalah laporan laba rugi, itu akun nominalnya apa aja, itu pendapatan dan biaya. Dari nih, oke. Dari penjualan. Oke, dari penjualan kita tinggal ambil di sini sampai beban hutang enggak ya? Oke, langsung sampai di sini. Langsung kita copy ke sebelah laba rugi. Oke. Nah, oke, setelah kita masuk ke sini, langsung kita jumlahkan lagi. Nah, di sini hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda namun sama nanti di bawah setelah kita mengetahui namanya neraca. Oke. 32. Nah, oke. Sekarang kita masuk pada neraca. Nah, di neraca ini itu akun-akun yang real, yaitu aktiva, hutang dan modal. Nah, apa yang menjadi aktiva, kita yang hutang dan modal itu langsung aja ambil nih di luar dari laporan laba rugi. Oke, langsung ambil dari kas. Oke, sampai ke nih modal. Oke, modal. Price juga ikut. Nah, ini berhutang termasuk juga ya. Hutang kredit 420.000. Oke. Nah, setelah kita masuk pada neraca, kita langsung jumlahkan ke bawah. Nih. Oke. Nah. Oke. Hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana cara membalance ini semua? Kita langsung kurangi ini debit sama kreditnya. Oke. Dikurang dengan ini. Nah, sama kan? Laporan laba rugi 5.097.500, di neraca 5.097.500. Nah, balance yang kita tambahkan seperti ini. Oke. Nah, sama kan? Di debit 52.492.500, di kredit 52.492.500. Jadi sama. Begitu juga di laporan laba rugi. Debit 31 juta dan kredit 31 juta. Nah, seperti itulah cara pembuatan jurnal laporan kertas kerja atau neraca lajur pada suatu perusahaan. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa benar yang kita lakukan ini seperti ini? Tinggal ini yang mencocokkan. Kalau ini 5 juta, berarti ini wajib 5 juta. Nah, demikianlah cara pembuatan kertas kerja pada suatu perusahaan.